Kesultanan Banten. Selamat menonton. Ini adalah foto Kesultanan Banten dan kerajaannya. Sejarah. Kerajaan Banten didirikan sekitar tahun 1526 oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam di Jawa Barat. Awalnya, Banten merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran Hindu setelah ditaklukkan oleh pasukan Demak yang dipimpin Fatihillah. Wilayah ini dijadikan pusat penyebaran Islam. Putra Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten pertama dan memerintah dari tahun 1552 sampai 1570. Di bawah pemerintahannya, Banten mulai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. 2. Kehidupan politik dan pemerintah. Pemerintah Banten bersifat monarki absolut dipimpin oleh seorang sultan yang berkuasa penuh, mulai dari bidang politik, militer, dan agama. Sultan dibantu oleh para penjabat seperti Mangkubumi, Syahbandar, dan Panglima Perang. Sultan juga menjadi pemimpin spiritual umat Islam. Politik luar negeri Banten cukup aktif, termasuk menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan bangsa asing seperti Inggris, Belanda, Turki, dan India. Kerajaan ini sangat kuat dan menghadapi penjajahan meskipun akhirnya harus menghadapi tekanan VOC. 3. Kehidupan ekonomi. Banten menjadi pusat perdagangan penting karena pelabuhan strategisnya di Selat Sunda. Komoditas utama adalah lada yang sangat laris di pasar internasional. Banten juga berdagang hasil bumi, rempah-rempah, dan menjalin relasi dagang dengan pedagang dari Arab, India, Cina, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ekonomi berkembang pesat berkat perdagangan laut. Ekonomi Kerajaan Banten bertumpu pada 1. Perdagangan, terutama lada yang menjadi komoditas ekspor utama. Yang kedua, Pelabuhan Banten adalah salah satu pelabuhan internasional terpenting di Asia Tenggara. Ketiga, hubungan dagang dilakukan dengan pedagang dari Arab, Cina, India, Inggris, dan Belanda. Selain perdagangan, pertanian juga penting, terutama penanaman padi dan rempah-rempah. Kehidupan sosial dan budaya. Banten adalah pusat penyebaran agama Islam. Kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, ditandai dengan berdirinya pesantren, masjid, dan lembaga keagamaan. Budaya Banten merupakan perpaduan antara budaya lokal dan Sunda dan pengaruh Islam yang tercermin dalam seni bangunan seperti Masjid Agung Banten, pakaian, dan kesenian. Mayoritas masyarakat Banten memeluk agama Islam yang menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan sosial. Banten memiliki masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Tradisi keagamaan seperti pengajian, tarekat, dan syiar Islam sangat berkembang. Seni budaya yang berkembang antara lain debus, yaitu seni bela diri spiritual, pantun, serta arsitektur Islam klasik. Yang kelima, masa kejayaan. Puncak kejayaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682. Di masa ini, Banten berhasil menjadi kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional. Armada laut Banten diperkuat dan wilayah kekuasaan diperluas. Banten bahkan mampu menyaingi kekuatan VOC atau Belanda. Keruntuhan kerajaan. Keruntuhan terjadi akibat konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji yang didukung VOC. VOC memanfaatkan perpecahan itu untuk melemahkan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Ageng ditangkap dan Banten sepenuhnya di bawah kendali VOC. Setelah itu kekuasaan kerajaan terus melemah hingga akhirnya dibubarkan secara resmi oleh Belanda pada tahun 1813.